Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarina. Saya dari Prodi Sosial Ekonomi Perikanan dengan NIM 250602613. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang penawaran. Jadi, apa itu penawaran? Penawaran adalah jumlah total barang atau jasa yang tersedia untuk konsumen. Selain itu, penawaran juga bisa bermaksud barang yang tersedia pada harga tertentu dalam satu periode. Sama seperti hak dan kewajiban, penawaran tidak bisa berdiri sendiri. Intinya, penawaran hanya dapat terjadi kalau ada permintaan. Sederhananya, nggak akan ada penjual kalau tidak ada pembeli. Penawaran memiliki hubungan yang berkebalikan dengan permintaan, namun saat keduanya saling bertemu bisa mencapai titik keseimbangan atau sering disebut equilibrium. Dalam penawaran, terdapat dua jenis penawaran, yaitu penawaran perorangan dan penawaran pasar. Penawaran perorangan merupakan penawaran yang dilakukan oleh seorang penjual dalam penawaran berbagai jumlah barang pada berbagai tingkat harga. Nah, yang kedua, penawaran pasar adalah keseluruhan penawaran yang didapat dari penjumlahan penawaran perorangan suatu barang atau jasa pada berbagai tingkat harga. Adapun faktor yang mempengaruhi penawaran, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya penawaran, mulai dari harga barang, biaya produksi, hingga kemajuan teknologi. Berikut penjelasannya. Harga barang merupakan faktor utama untuk kecil besarnya penawaran. Semakin tinggi harga barang, maka penawaran akan semakin tinggi. Yang kedua, jumlah penjual atau produsen. Jika jumlah produsen suatu barang tertentu banyak, maka jumlah penawaran terhadap barang itu juga tinggi. Contoh, suatu daerah menjadi sentra penghasil sepatu, maka penawaran sepatu di daerah itu juga akan tinggi. Yang ketiga, bencana alam. Situasi ini akan mempengaruhi pada penawaran daerah penghasil suatu produk. Daerah yang terkena bencana alam, maka jumlah produksinya juga akan menurun. Yang keempat, harga barang pengganti. Barang yang pengganti biasanya menjadi alternatif barang utama yang ditawarkan produsen ke konsumen. Biasanya hal ini terjadi ketika harga barang utama meningkat. Contoh, saat harga kopi meningkat, penyebabnya harga barang penggantinya seperti teh terlihat lebih murah. Penjual pun akan lebih banyak menjual teh ketimbang kopi. Yang kelima, biaya produksi. Hal ini berkaitan dengan proses produksi seperti biaya bahan baku, gaji pegawai, bahan penolong, dan lainnya. Saat biaya produksi meningkat, maka harga barang itu akan meningkat. Akibatnya, produsen akan menawarkan barang produksinya dalam jumlah sedikit. Yang keenam, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi mempengaruhi besar kecilnya barang yang ditawarkan. Kemajuan teknologi menimbulkan produksi menjadi lebih cepat, biaya semakin murah, hingga keuntungan bertambah. Yang ketujuh, yaitu pajak. Pajak merupakan ketetapan pemerintah terhadap suatu produk dan berpengaruh terhadap tinggi rendahnya harga. Pajak yang tinggi membuat permintaan dan penawaran berkurang. Nah, setelah faktor-faktor terdapat hukum penawaran. Hukum penawaran menyatakan bahwa jika harga suatu barang atau jasa meningkat, maka jumlah yang dipasok oleh produsen juga akan meningkat dengan tujuan memaksimalkan keuntungan, sedangkan yang terjadi sebaliknya jika harga turun. Setelah kita mengetahui tentang pengertian, jenis, faktor, dan hukum penawaran, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan. Apa itu? Kurva penawaran. Apa yang dimaksud dengan kurva penawaran? Kurva penawaran merupakan grafik yang menggambarkan korelasi antara harga dan kualitas barang yang terjadi pada periode tertentu. Di kurva tersebut, harga akan digambarkan di garis vertikal yang berada di kiri, dan kuantitas barang akan berada di kurva horizontal.
Begitu saja yang bisa saya sampaikan tentang penawaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.